Oke ya, kita mulai. Jadi pertemuan kali ini ya kita akan membahas mengenai derajat keasaman. Ya, derajat keasaman. Nah, di sini tujuannya setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian dapat menghitung derajat keasaman atau pH larutan asam atau basa. Jadi derajat keasaman itu adalah tingkat keasaman ya, tingkat keasaman. Nah, di sini di bawah ada uraian materinya. Ukuran keasaman suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen. Nah, untuk memudahkan pengukuran, maka konsentrasi ion hidrogen dinyatakan dalam pH. Nah, singkatan pH ini namanya adalah pangkat hidrogen, ya, pangkat hidrogen. Nah, konsep pH pertama kali diajukan oleh seorang ahli biokimia. Jadi biokimia itu adalah gabungan biologi kimia ya. Nah, ini berasal dari Denmark, yaitu namanya adalah SP Sorensen pada tahun 1909. Nah, menurut beliau, pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Nah, ini yang ditemukan oleh Sorensen. Ya, rumus inilah yang ditemukan oleh Sorensen untuk mengukur pH. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum ditemukan rumus ini, sebenarnya banyak turunan rumusnya ya. Jadi sebelum ini banyak sekali perhitungan, tapi kita hanya pakai yang ini aja. Ya, jadi sebelum menemukan rumus ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali perhitungan yang dilakukan supaya mendapatkan rumus pH ini. Nah, untunglah kita syukur kita untuk menghitung pH nanti kita sudah didapatkan, istilahnya udah dimudahkan ya, sudah dimudahkan dengan rumus pH berikut. Nah, di bawah ini ada skala pH. Nah, skala pH itu kalau dilihat di sini pH itu dari 7 ya. Ya, kalau 7 itu adalah pH netral, 7 ke bawah itu semakin meningkat. Ya, semakin meningkat pH asamnya. Lalu untuk 7 ke atas, ya 7 ke atas itu peningkatan basa ya. Ini salah ketik di sini. Ini seharusnya peningkatan basa. Oh ya, ini dilihat dari warnanya ya. Kalau asam itu dia cenderung berwarna merah. Kalau basa cenderung dia ke arah berwarna biru. Nah, berdasarkan gambar titik 1 di atas, larutan asam merupakan larutan dengan pH di bawah 7. Ya, semakin ke kiri trayek pH semakin kecil, yang artinya sifat keasaman akan semakin kuat. Sedangkan larutan netral memiliki nilai pH sama dengan 7. Larutan basa memiliki nilai pH di atas 7. Semakin ke kanan, trayek pH semakin besar, yang artinya sifat basanya semakin kuat. Nah, untuk mengukur derajat kebasaan dari suatu larutan dinyatakan dengan pOH. Ya, kalau tadi asam itu kan pH tadi ya. Kalau ini untuk derajat kebasaan dipakai pOH. Nah, pOH ini adalah min log dari konsentrasi OH-nya.
Nah, hubungan antara pH dan pOH diturunkan ya, diturunkan di persamaan berikut ya, diturunkan dalam persamaan berikut. Nah, ini diturunkan pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jadi ini tetapannya ini pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi di sini ada perkalian dari H+ dan dengan konsentrasi OH- menghasilkan KW. KW ada yang masih ingat nggak KW itu apa? Kepanjangan KW. Pertemuan sebelumnya kan bahas KW. Apa itu KW? Kilowatt, Pak. Oh, kita bukan fisika ya. Kita bukan belajar fisika di sini. Kilowatt itu untuk apa? Untuk daya ya. Daya untuk satuan daya listrik gitu. Kalau ini KW di sini apa? KW. Masih ingat nggak sih? Minggu lalu? Kalian masih ingat? KW itu panjangannya apa? KW itu ya, KW itu singkatan dari tetapan air. Ya, K itu konstanta water. Jadi tetapan air. Ya. Konstanta water. Jadi kayak tetapan air itu singkatannya. Nah, di sini tetapan air di sini kan diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini pH ditambah pOH sama dengan pKW ya. pKW. Lalu pH ditambah pOH sama dengan 14. Ini udah dibahas. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang ditanya itu, coba siapa yang mau bacakan nomor 1 soalnya? Saya, Pak. Oh iya, Raya. Nomor 1. Berapakah derajat keasaman air murni? Jawab. Air murni merupakan larutan netral di mana konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH-. H+ sama dengan 10-7 M. OH- sama dengan 10-7 M. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 10-7. pH sama dengan 7. Oke. Udah, Ya. Pak. Nah, ini ya, jadi di sini ditanya adalah derajat keasaman dari air murni. Nah, air murni itu kan merupakan larutan netral di mana konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi ion OH- ya. Nah, di sini konsentrasi H+-nya sama dengan 10⁻⁷. Nah, 10⁻⁷ ini didapat dari tadi trayek pH-nya. Trayek pH-nya asam kan tadi kan 7 ke bawah. Kalau basa kan 7 ke atas. Ya, tadi ya masih ingat ya tadi di atas ya. Jadi 7 ke bawah itu yang tadi yang warnanya merah itu asam. Kalau yang warna biru 7 ke atas itu basa, yang warna biru. Yang tadi di atas. Nah, 10⁻⁷ ini adalah konsentrasinya. Ini M ini singkatan dari molaritas. Gak apa-apa, ini contoh soalnya ditulis gak apa-apa, ditambahin keterangannya. Ditambahin keterangannya tadi yang Bapak kasih tahu tadi, ini M ini singkatan dari molaritas, gitu ya. Lalu di sini konsentrasi OH-nya sama dengan 10⁻⁷. Ya, air itu sama, perbandingan H+ dan OH-nya sama, sehingga dia netral. Nah, di sini kita pakai rumus pH langsung. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log. Nah, ini konsentrasi H+-nya di sini, yang tadi di atas, dimasukin ke sini. Ya, min log 10⁻⁷. Jadi pH-nya sama dengan 7. Kalau misalkan di sini min log 10⁻⁷, di sini pH-nya berapa? 6. 6 ya. Kalau min log 10⁻⁵, di sini pH-nya berapa? 5. 5 ya. 5. Kalau oke.
ini dulu, bentar. Ini pH-nya kan sama dengan 7. Berarti pOH-nya sama dengan berapa? Tadi kan pH ditambah pOH sama dengan 14. Tadi di atas ya. Jadi kalau Iya. pOH berapa? pH ditambah pOH kan 14. Berarti kalau mencari pH gimana? pH kan tadi kan pH ditambah pOH sama dengan 14. pH-nya 7, berarti kan 7 ditambah pOH sama dengan 14. Berarti pH-nya berapa? 7, Pak. 7 ya. Kan tinggal 14 dikurang 7 kan? Gitu. Kalau tadi misalkan pH-nya 6, berarti pOH-nya berapa? Apa, Pak? Apa? Kalau pH-nya 6, pOH-nya berapa? Iya. 6. pH-nya 6, pOH-nya berapa? 8. 8 ya. Kan 14 kurang 6, 8. Kalau pH-nya 3, pOH-nya berapa? 11. 11. Iya, benar ya. Tadi ikutin yang ini ya. Ikutin yang ini tadi kita. Oke. Jadi itu ya. Jadi untuk yang pangkat ini udah paham ya. Yang pangkat ini ya. Makanya dihasilkan pH sama dengan 7 udah paham ya. Sudah. Oke, kita lanjut. Iya, Pak. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Yang nomor 2 coba ada yang mau bacakan? Saya, Pak. Ya, Najwa. Hitung pH larutan asam sulfat 0,05 moralitas. Penyelesaiannya diketahui asam sulfatnya H2SO4 adalah asam kuat bervalensi 2. Ma-nya sama dengan 0,05 moralitas. A-nya itu 2. Ditanyanya pH. Terus itu apa panjang lagi nih, Pak? Dijelasinnya. Jawab. Ya. Jawab H plus sama dengan Ma dikali A sama dengan 0,05 dikali 2. Hasilnya 0,1 mol per liter. Bener gak sih? Iya, benar. L itu liter ya, Pak? Iya, L besar itu liter. Terus pH-nya sama dengan min log H plus sama dengan min log 0,1 sama dengan min log 10 pangkat min 1 menghasilkan pH-nya itu 1. Dah. Ya. Itu ya. Jadi di soal nomor 2 ini kita disuruh nyari pH dari salah satu larutan asam, yaitu asam sulfat. Nah, ini rumus kimia dari asam sulfat itu kan H2SO4. Ya. Terus molaritasnya 0,05. Nah, asam sulfat ini adalah asam kuat yang bervalensi 2. Ya, bervalensi 2 di sini tahu nggak artinya apa? 2. Kenapa 2 di sini? Atom H-nya ada 2. Ya, atom H-nya ada 2 di sini ya. Dia bisa melepas bukan melepas 2 atom, tapi melepas 2 ion H+. Ya, bisa melepas 2 ion H+. Ya, di sini ada 2, nggak apa-apa sih kalau dibilang 2 atom tadi, ya itu udah benar ya. Di sini karena di sini ada 2 atom, tapi ketika dia, kalau dalam larutan, dia kan terurai, pecah. Kalau pecah bukan atom lagi, pecah dia membentuk ion, ya. Jadi menghasilkan 2 ion H, ya, 2 ion H, 2 ion H+. Nah, di sini molaritas, ya, molaritas asam, ini Ma ini singkatan dari molaritas asam. Ini tadi sebesar 0,05, valensinya 2. Nah, di sini disuruh cari konsentrasi H+-nya dulu, ya, sebelum mencari pH. Karena kan pH kan sini kan rumusnya min log konsentrasi H+. Berarti kan harus tahu dulu dong, ya, harus tahu dulu nilai dari konsentrasi H+-nya.
Nah, dari sini, biar tahu caranya itu konsentrasi H+ sama dengan molaritas asamnya dikali jumlah ion H+-nya ya, yang A ini. Ya, dikali didapatkan 0,1 mol per liter, baru dari 0,1 ini dimasukin ke ini rumus pH ini. Ya. Lalu min log 10 pangkat min 1 ya. Jadi diubah 0,1 ini diubah ke 10 pangkat min 1. Kalau misalkan di sini 0,01 berarti 10 pangkat min 2. Jadi intinya diganti ya. Diganti jadi apa istilahnya? Modelnya perpangkatan ya, perpangkatan jadinya. Gitu. Kalau yang nomor 2 ini ada yang mau ditanya nggak? Nomor 2 ini ada yang mau ditanya? Tidak, Kak. Bisa lanjut? Bisa. Oke ya, kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3. Coba siapa yang mau baca lagi? Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, ya Raya lagi, Raya. Ya udah nggak apa-apa lah. 3. Hitung pH larutan NH3 0,4 moralitas dengan Kb NH3 sama dengan 10 min 5. Penyelesaian diketahui NH3 adalah basa lemah bervalensi 1. Mb sama dengan 0,01 moralitas. Kb sama dengan 10 min 5. Ditanya, pH sama dengan berapa? Jawab, OH- sama dengan akar 10 min 5 kali 0,4. OH- sama dengan akar 4 kali 10 min 6. OH- sama dengan 2 kali 10 min 3 mol per liter. POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 2 kali sama dengan min log 2 kali 10 min 3 sama dengan 3 kurang log 10 min 3. Udah, Pak. Ini bawahnya lagi. Oh iya, Pak. pH tambah POH sama dengan 14. pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang buka kurung 3 kurang log 10 min 3 tutup kurung sama dengan 11 tambah log 10 min 3. Udah, Pak. Oke. Ya, jadi di soal nomor 3 ini ya, ini adalah larutan basa. Jadi kita disuruh cari pH dari larutan basa. Kalau larutan asam tadi enak. Ya, enaknya apa? Dia dari konsentrasi H+ langsung cari pH. Tapi kalau ini kita harus tahu dulu OH-nya, konsentrasi OH-, lalu POH, baru dari POH cari pH. Jadi kayak ada tiga tahap ya modelnya ya. Cari OH- dulu, baru masukin ke rumus POH, baru dari POH cari pH-nya. Nah, di sini ya, kita harus cari dulu konsentrasi OH-nya. Nah, konsentrasi OH- itu di sini sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali 0,4. Jadi sebenarnya sebelumnya itu rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali MB ya. Akar Kb kali MB. Jadi sebelum ini sebenarnya harusnya ada tadi ya. Akar Kb kali MB biar tahu
asal usul nomor apa angkanya ini dari mana? Ya, ini kan KB-nya 10 pangkat 5. Lalu MB-nya ya, MB-nya di situ 0,4. Nah, di sini nih ya, coba perhatikan nih, ini ada kekeliruan, ini ganti aja ini ya. Ini MB-nya seharusnya 0,4 bukan 0,01 ini. Ini salah ketik lagi kan. Nah, padahal yang buat udah ini kan, udah ahlinya seharusnya kan. Tapi masih ada kesalahan. Jadi udah tahu ya, ini sumbernya dari mana ya? 10 pangkat min 5 sama 0,4. Ya, Pak. Oke. Nah, konsentrasi OH- sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi dipermudah ya, dipermudah kalau misalkan di sini 0,4 kan akar 0,4 kan susah tuh ya. Susah nyarinya. Dibuatlah jadi akar 4 ya. Akar 4 kali 10 pangkat min 6. Dari ini ke sini tahu nggak cara ngubahnya? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak ngerti. Cara ngubahnya, kalau misalkan jadi untuk mencari ini ya, ini kan akar bentuknya. Akar itu kan sama aja seperti pangkat setengah ya. Benar nggak? Pangkat setengah. Kalau misalkan akar 4, 2. Akar 9 berarti kan berapa akar 9? Akar 3 9 kali berapa? 3. Hah? 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2. akar 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dikali setengah. Ya, akar 9 itu 3. Akar 3 pangkat 2. Pengertiannya. Coba sebentar ya. Ini coba di oke, biar enggak inilah. Akar 3 pangkat 2. Itu tadi benar ya, akar 3 pangkat 2. Akar itu kan sama aja perpangkatan setengah. Jadi sama aja kayak 3 pangkat 2 dikali setengah. Jadi sama aja seperti ini, sebentar ya. Ini Bapak ubah, coba ketik di Word, siapa tahu bisa. Sudah kelihatan? Word-nya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Coba tadi permisalannya tadi kan akar 9 ya. Ini agak susah juga nih kalau ini ya. Kalau akar di mana ya? Di simbol apa di equation? Ini ya, akar 9 gitu ya. Karena akar 9 itu kan sama dengan tadi 3 akar kali 3. akar 3 pangkat 2 gitu ya. Bentar.
agak susah kalau di sini ya. 3 pangkat 2. Gini ya. Nah, gini kan? Iya, Pak. Nah, ini kan sama dengan akar, kalau akarnya dihilangin berarti kan 3 pangkat 3 pangkat ya. Anggap aja 3 pangkat 2 pangkat setengah. Gitu. Anggap aja ini di atas ya. 2 pangkat setengahnya anggap aja sejajar ya. Iya, Pak. Nah, ini coba diperbesar lagi. Nah, nih. Ini anggap aja ya. Ini kan 2 bagi 2 kan habis ya. Ya, 2 bagi 2 habis, makanya didapatkan ini kan sama dengan hasilnya 3. Akar 9 itu 3. Karena ini habis. 2 dicoret sama 2 ini habis, tinggal 3 pangkat 1, berarti 3. Jadi udah ngerti maksudnya dari perpangkatan itu ya? Udah, Iya, Pak. Pak. Gitu. Jadi akar itu maksudnya adalah pangkat setengah. Ya, akar itu pangkat setengah. Kalau misalkan kayak akar 4 tadi, berarti kan kalau akar 4 berarti kan 2 pangkat 2 kali setengah. Gitu ya. 2 pangkat 2 kali setengah. Jadi 2-nya dicoret, tinggal 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi makanya itu asal-usulnya. Akar 4 sama dengan 2. Jadi akar-akaran udah pas ya. Udah, Pak. Kenapa, Pak? Akar-akaran udah paham ya tentang akar-akaran Oh, iya, Pak. ya. Oke, coba ini di stop share lagi. Kita ke yang tadi. Oke, ini ya. Jadi ini kenapa diubah jadi 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini 4 ini didapatkan dari 0,4. Kalau 0,4 biar menjadi 4 berarti kan 4 kali 10 pangkat min 1. Benar nggak? Bener, Pak. Ya, 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1 ditambah 10 pangkat min 5 berapa? 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Nah, ini biar mempermudah. Kan tadi kan akar itu kan pangkat setengah. Jadi ini kita bisa pisah ini. Akar 4 berapa? 2 pangkat 2. Akar 4. Hasilnya berapa? 2. 2. Nah, 2 kan? Ini dapatlah ini kan? Nah, ini tinggal yang 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 ini dapat dari mana? Dari 10 pangkat min 6 dikali setengah. Ya, setengahnya itu dari mana? Setengahnya itu dari akarnya ini. Tadi kan Bapak bilang akar itu kan pangkat setengah. Jadi min 6 kali 1/2 berapa? Min 3. Min 3 kan? Iya. Ya, min 6 kali 1/2 Pak, iya. min 3. Ya, makanya ini didapat 10 pangkat min 3. min 3 gitu. Jadi sampai sini dulu. Udah paham ya? Pak. Apa 2 kali 10 pangkat min 3? Dari yang tadi dimasukin KB sama MB-nya didapatkan konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter ini. Udah paham ya? Pak. Sebenarnya kalau misalkan dari sini ya, kalau dari sini kan agak sulit. Kalau misalkan tadi akar 10 pangkat min 5, berarti kan min 5 kali 1/2.
Berarti min berapa? Min? Tadi Kalau apa, min, maaf? min 5 bagi 2 berapa? Min 3. No, Nggak nyampe. 3 koma, Pak. Min 2, 5. Min 2 ya, koma. min 2,5. Kan ada koma-komaan kan? Iya, Pak. Nah, min 2,5. Nah, itu kan agak susah tuh. Jadi masa 10 pangkat min 2,5 contohnya di sini tadi. Ya, di sini 10 pangkat kan agak susah. Terus ini juga cari akar 0,4. Tahu nggak akar 0,4 berapa? Dua berapa ya, Pak? Yang nggak Dua. nyampe 2 lah. Ya kan? Nggak nyampe 2 kan 0, berapa itu kan? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya, Pak? Enggak kan? Akar Iya. 0,4 ya kalau akar 0,4 kan susah juga kan nyarinya kan? Jadi di sini dari bentuknya 0, sekian. Iya, Pak. Nah, jadi bentuknya 0, sekian. Nah, agar lebih mempermudah kita cari pangkat yang lebih sederhana, diubahlah makanya tadi dari sini ke jadi akar 4 kali 10 pangkat min 6. Makanya itu dipermudah. Gitu. Ya, nggak langsung dari yang ini langsung jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Susah. Pasti nggak tahu kan kalau dari sini tiba-tiba langsung ke 2 kali 10 pangkat min 3 kan? Iya, Pak. Nah, biar jadi kayak ibaratnya dalam akarnya ini dipermudah gitu loh. Ya. Itu. Ya, itu tahap pertamanya. Emang agak susah di situ, tapi kalau untuk seterusnya agak lebih mudah gitu. Ya, jadi di sini POH-nya kan min log OH min. Jadi tinggal dimasukin aja hasil OH min tadi. 2 kali 10 pangkat min 3 didapatkan. Ini kan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini jadinya 3 min log 2 ini ya. Nah, ini salah lagi nih lagi kan. 3 min log 2. Ini kalian tulis nggak? Siapa tahu nanti yang tadi Bapak bilang itu jadi buat perbaikan. Yang 3 min log 2 yang mana, Pak? Ya. 3 apa yang 3 min log 10 min 2 yang mana, Pak? Yang mana sih maksudnya? Yang ini. Yang harus diubah. Yang diubah itu 3, seharusnya 3 min log 2. Seharusnya di sini 2, bukan 10 pangkat min 3. Ini yang dihapus ini. Ya. Ini yang dihapus. Ya, Pak, seharusnya dari sini ya. Dari sini hasilnya 3 min log 2. Ya, 3 min log 2. Ini yang salah ini. Paham ya, Johar ya? Yang ini yang salah nih. Yang 10 pangkat min 3-nya ini. Iya, sebentar. Sama dengan 3 min. Oke, Pak. Sudah saya catat. Ya, 3 min log 2 tadi ya hasilnya ya. Nah, barulah dapat pH-nya itu dari ini kan. Dari sini kan dapat pH-nya berarti kan 14 kurang POH ya. Jadinya 14 kurang 3 min log 2 di sini ya. Ini coret lagi nih, ikut-ikutan nih tadi sama yang di atasnya tadi kesalahannya nih. Ya, jadi di sini 14 min buka kurung 3 min log 2 tutup kurung. Udah? Min 2 atau 2, Pak? 2. 2 ya, 3 min log 2. Udah? Udah? Ini waktunya kurang 1 menit. Belum, sebentar. Sebentar. Ini mati mendadak loh ini ntar nih. Ya, Pak, udah. Udah ya. Nah, ini dapatnya 14 dikurang 3, 11. Ini udah benar. Nah, min kali min berarti? Plus. Ya. 11 plus log
2. Apa? Min 2. Log 2 ya, bukan min 2. 11 log 2. Itu hasilnya Oh iya, Pak. ya.